Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bella Mareta Anggela, NPM 197510111, kelas Agribisnis 3A, mata kuliah Manajemen Produksi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode penilaian plan site. Yang pertama yaitu tentang metode penilaian hasil values, yang kedua metode cost comparison, yang ketiga yaitu economic analysis. Contoh metode penilaian hasil value. Misalnya saja penilaian lokasi untuk pabrik tapioka. Misal ada pasar, ada pengangkutan, bahan baku, tenaga kerja, tenaga listrik. Ini merupakan kriteria dari penilaian hasil value. Nilai idealnya seharusnya 35 untuk pasar, pengangkutan 35, bahan baku 15, tenaga kerja 10, tenaga listrik 10, dan iklim 5. Ini harus sesuai dengan standar ini. Ketentuannya dari sana standarnya. Kemudian ada 3 kota, yaitu kota A, kota B, dan kota C. Untuk pasar dari kota A nilainya itu 35, kota B 30, dan kota C 25. Kalau kita lihat dari nilai ideal, maka kota A. Untuk pengangkutan, kota A 25, kota B 25, kota C 20. Kalau kita lihat dari nilai ideal pengangkutan, maka antara kota A dan kota B. Bahan baku kota A 5, kota B 12, kota C 15. Maka kita lihat dari nilai idealnya bahan baku yaitu antara kota B dan kota C. Tenaga kerja nilai idealnya 10, kota A 8, kota B 10, dan kota C 8. Maka kita lihat dari nilai idealnya kota B. Tenaga listrik nilai idealnya 10, kota A 10, kota B 10, dan kota C 8. Maka dari nilai idealnya maka antara kota A dan kota B. Iklim kota A 5, kota B 4, dan kota C 4. Tetapi dari kriteria ini kita lihat lagi, kita akan menentukan nilai hasil value. Kalau hasil value kita lihat dari 5 ini, solusinya adalah kita jumlahkan saja. Jadi kalau kita disuruh memilih berdasarkan penilaian hasil value, tentunya kita akan memilih nilai yang paling besar jumlahnya, yaitu kota B dengan nilai 91. Kesimpulannya yaitu, pada metode penilaian hasil values, sebuah lokasi dinilai berdasarkan faktor-faktor yang dianggap penting bagi sebuah pabrik. Faktor-faktor tersebut adalah pasar, pengangkutan, bahan baku, tenaga kerja. Lokasi yang dipilih adalah lokasi yang mempunyai nilai paling tinggi. Yang kedua yaitu metode perbandingan biaya. Biaya diperbandingkan untuk pemilihan lokasi pabrik dapat dibagi atas 3 bagian. Yang pertama, biaya atau harga bahan, yang kedua biaya pengolahan, yang ketiga biaya distribusi. Pada metode cost comparison atau metode perbandingan biaya, penilaian lokasi berdasarkan pada perbandingan biaya atau harga bahan, biaya pengolahan atau biaya distribusi yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu satuan produksi atau volume per periode waktu tertentu. Lokasi yang dipilih adalah lokasi dengan biaya terendah. Ini contoh metode perbandingan biaya. Namanya juga kita melihat biaya, pasti di dalam usaha, prinsip usaha
pasti menggunakan biaya serendah-rendahnya untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Di sini ada 3 kota, yaitu kota A, kota B, dan kota C. Jumlah kota A 126, kota B 119, dan kota C 141. Maka lokasi yang dipilih adalah lokasi yang biaya terendah. Perbandingan biaya produksi tapioka, yaitu biaya yang paling rendah pada kota B. Yang ketiga yaitu economic analysis. Biaya operasi atau operating cost ini meliputi 1. Biaya sewa, 2. Biaya ongkos pengangkutan, 3. Biaya buruh, 4. Pajak, 5. Harga listrik, dan 6. Biaya lainnya yang termasuk operasi. Biaya-biaya ini dibuat daftarnya lalu dibandingkan untuk masing-masing alternatifnya. Dengan membuat suatu daftar mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penentuan lokasi. Ini akan mempermudah untuk mengadakan perbandingan dan membantu dalam penilaian yang bersifat menyeluruh mengenai alternatif-alternatif lokasi tersebut. Di sini dapat kita lihat contoh metode economic analysis. Misalnya saja di sini ada biaya sewa pada kota A, kota B, dan kota C. Kemudian kalau di dalam ekonomi analisis kita juga melihat sikap masyarakat perumahan pegawai, apakah indiferen atau sangat baik, atau menghendaki cukup, ataupun indiferen kurang. Kalau kita melihat dari segi biaya, di sini kita memilih kota C. Tetapi di ekonomi analisis itu tidak bisa karena sikap masyarakat perumahan pegawai kurang terhadap pabrik itu. Jadi kesimpulannya yaitu jika hanya mempertimbangkan biaya operasi, maka lokasi pabrik yang akan dipilih adalah kota C. Namun demikian, jika intangible faktor diperhitungkan, maka lokasi yang paling baik untuk mendirikan pabrik tapioka adalah di kota B. Ini karena biaya operasi medium atau menghendaki cukup, masyarakat menghendaki pabrik tersebut, dan perumahan pegawai memadai. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.